Oke, welcome back to Afnan Channel. Kali ini saya akan bahas bagaimana langkah awal setelah kita mendaftarkan diri sebagai guru penggerak di portal SIM PKB Kemdikbud. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke portal SIM PKB, kemudian pilih menu guru penggerak, lalu masukkan nomor UKK dan password yang kita miliki, kemudian muncul ke beranda. Lalu langkah pertama adalah kalian harus mendownload berkas. Dalam arti berkas yang pertama adalah surat izin dari kepala sekolah, kemudian surat rekomendasi baik dari kepala sekolah ataupun teman sejawat sekantor. Oke, langsung saja kita beralih ke tutorial video bagaimana langkah mengisi kurikulum vitae, kemudian mengisi esai langkah 2 dan sampai langkah 3 mengikuti bakas holistik yang akan dibuka pada tanggal 7 Juni 2021. Oke, saran saja jangan hanya mendaftar dan segera lengkapi kelengkapan kurikulum vitae, kemudian esai, kemudian bakas holistik, sebab data awal ataupun itu ditunggu paling lambat tanggal 24 April 2021 pukul 23.59 atau jam 11 malam. Oke, sekali lagi jangan lupa ya guys. Kalau masih bingung bagaimana cara mengisinya, nanti ada di belakang video saya ini akan saya bahas tutor cara mengisi langkah awal kurikulum vitae, kemudian esai dan sampai bakas holistik. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen agar saya bisa memberikan sebuah wawasan bagi para mereka yang membutuhkan. Dan oke guys, setelah kalian mendaftarkan diri sebagai guru penggerak, akan muncul seperti ini ya. Ini halaman beranda awal. Kemudian langkah yang harus ditempuh bagi para pendaftar guru penggerak adalah unduh berkas. Unduh berkas ini akan muncul seperti gambar ataupun data ataupun dokumen seperti ini ya guys. Nah, ini adalah salah satu contoh yang berkas saya unduh. Di sini menerangkan surat dukungan dan izin kepala sekolah. Dalam arti yang menandatangani adalah kepala sekolah kalian masing-masing. Kemudian memberi dukungan kepada guru yang mendaftarkan sebagai peserta guru penggerak. Kemudian surat rekomendasi calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak. Ini boleh teman sejawat sekantor, kemudian pimpinan kita ataupun kepala sekolah. Lalu jangan lupa di kolom cek kualitas personal ini harus diisi ya sesuai data kita masing-masing. Kemudian lalu jangan lupa juga di sini menggunakan stempel basah. Apabila data ini sudah dibikin semua, kemudian kalian harus mengkonverter ke PDF. Dan jangan lupa sertakan KTP dalam bentuk JPG. Sedangkan surat dukungan dan surat rekomendasi ini berformat PDF. Oke, lanjut lagi kita ke beranda. Nah, setelah kalian mengunduh berkas, kemudian langkah awal kalian harus mengisi kurikulum vitae langkah 1. Klik saja yang berwarna biru ini ya. Oke,
Karena saya sudah mengerjakan ini sebagai contoh bagi para rekan-rekan yang belum mengisi ke bagian kurikulum vitae, tinggal klik checklist saya mengerti dan lanjut pengerjaan. Oke, masih dalam proses. Nah, di sini per checklist biru tandanya saya sudah mengerjakan kurikulum vitae. Informasi umum mengenai data awal kita ataupun data diri, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan sesuai yang kalian pernah ikuti, lalu pengalaman berorganisasi, boleh organisasi yang terikat pendidikan ataupun di luar pendidikan, tinggal kalian masukkan saja. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan di bidang pendidikan ataupun non pendidikan, kemudian pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, isikan saja sesuai data seperti ini. Kemudian dokumen penting ini berkas yang tadi kita download, kemudian kita isi dan lengkapi KTP dalam bentuk PDF. Di sini sudah ada ya contoh dari punya saya, informasi umum, kemudian seperti ini contohnya, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan juga saya isikan, kemudian pengalaman berorganisasi, kebetulan saya ikut organisasi non pendidikan, kemudian pengalaman menjadi sukarelawan, isikan sesuai pengalaman Anda, kemudian pengalaman orang lain, mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, pernah saya isikan menjadi moderator ataupun pengarah bagi BIM TKKM angkatan 12 di gugus tempat saya bekerja. Kemudian dokumen penting di sini usahakan KTP kita sesuai ya data yang kita isikan, kemudian yang kita upload. Lalu di sini juga ada keterangan surat dukungan kepala sekolah, tinggal kita upload. Kemudian surat rekomendasi juga kita tinggal upload saja. Oke, begitu saja langkah setelah kita mendaftarkan diri sebagai guru penggerak, dan data ini kemudian diisi dan ditunggu sampai tanggal 24 April 2021 guys. Nah, setelah kalian mengisi kurikulum vitae, langkah awal sudah selesai, kemudian ke langkah berikutnya di bagian esai langkah 2. Apabila kalian sudah siap, tinggal mulai klik kerjakan yang berwarna biru. Dan apabila kalian belum siap, alangkah baiknya kalian mengisi kurikulum vitae terlebih dahulu. Oke, begitu saja pembahasan setelah kita mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Langkah awal adalah mendownload berkas, kemudian isikan, lalu mengisi kurikulum vitae. Kemudian setelah kurikulum vitae selesai, ke menu esai langkah 2. Nah, dan apabila langkah 2 ini sudah terisikan, kita tunggu tanggal 7 Juni 2021 ke menu tes bakat skolastik langkah 3. Ini adalah poin terakhir ya guys. Kenapa ini belum aktif? Sebab tes bakat skolastik langkah 3 belum dibuka. Dibukanya tanggal 7 Juni 2021. Oke, begitu saja pembahasan dari saya. Semoga yang mendaftarkan diri sebagai guru penggerak jangan hanya mendaftarkan saja, akan tetapi lengkapi CV dan esai di bawah ini paling lambat tanggal 24 April 2021
pukul 23.59 atau jam 11 malam. Oke, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dan mohon maaf ya guys.